Oke guys, ketemu lagi dengan saya Bang GP di GP TV Channel. Apa kabar teman-teman semuanya di kesempatan hari ini? Semoga teman-teman dan keluarga di rumah selalu diberi kesehatan ya guys. Amin. Oke, di sini saya mau berbagi gimana caranya merakit yaitu filter subwoofer 12 volt dari 9 volt sampai 12 volt ya guys. Ini pakai tegangan tunggal ataupun non CT. Jadi ini pakai transistor, bukan pakai IC lagi, dan tegangannya tunggal ataupun non CT. Oke, ini sudah saya siapkan untuk PCB-nya. Nah, ini PCB-nya saya bikin agak besar biar nanti tidak kelihatan terlalu rumit ya di videonya. Nah, ini saya pasangkan ini jalur ground ya nanti ya. Ini jalur ground. Terus pertama-tama kita siapkan pakai transistor 945 ataupun 828 ataupun persamaannya gitu ya guys ya. Nah, ini sudah saya siapkan. Ini saya pakai C828 ataupun nanti teman-teman bisa pakai 945 ataupun persamaannya. Ini adalah kaki basis, ini paling kanan. Terus kolektor, ini emitor gitu ya. Jadi basisnya paling kanan, posisi begini ya. Nah, ini basisnya paling kanan, kolektor, terus emitor paling kiri. Nah, kita solderkan. Jadi sangat mudah guys, ini pakainya tegangan tunggal. Ini bahkan bisa dipakai untuk tegangan 5 volt. Kalau nanti 5 volt untuk resistor bagian tegangan nanti bisa dikecilkan. Nah, ini saya zoom. Nah, ini guys. Ini kita solder begini. Jadi posisi ngadep ke kita ya. Ini mukanya transistor ini. Terus untuk kaki yang paling kiri ataupun emitornya ini dapat ke ground. Jadi untuk kaki yang paling kiri ini kita sambungkan ke ground. Nah, ini guys. Ini kaki bagian emitor ini dapat ke ground. Terus berikutnya kita siapkan resistor 1 mega. 1 mega ini sebagai resistor feedback ataupun umpan balik. Ini kita solderkan pada kaki basis dan kolektor. Ataupun kaki yang paling kanan dan yang tengah. Nah, begini ya. Nah, ini kita solderkan 1 mega pada kaki tengah dan kaki paling kanan ataupun basis dan kolektor. Terus berikutnya kita siapkan kapasitor 22 nano. Nah, ini guys. Ini kapasitor 22 nano. Kita solderkan atau kita paralel pada resistor 1 mega. Jadi kita solderkan pada kaki tengah dan kaki basis. Jadi antara kolektor dan basis. Ini sama aja kita paralel ya. Nah, ini guys. Sudah terpasang kapasitor 22 nano. Terus langkah berikutnya kita siapkan elko 47 sampai 10 mikro untuk voltnya bebas. Ini kita solderkan pada bagian kaki tengah transistor ya, ataupun bagian kolektornya. Nah, begini. Untuk kita solderkan bagian mainnya. Bagian main ini pada kaki kolektor.
ataupun transistor yang tengah. Nah, ini sudah terpasang elko-nya. Sekarang kita pasang resistor 15 kilo. 15 kilo kita pasangkan pada plus elko. Kita pasangkan pada plus elko ya guys. Ini sudah terpasang resistor 15 kilo. Ini dari plus elko ya. Nah, dari plus elko kita sambung. Terus berikutnya kita siapkan kapasitor 330 nano ataupun elko 0,33 mikro. Nah, ini saya pakai elko 0,33 mikro. Nanti teman-teman pakai kapasitor 330 nano juga bisa. Ini persamaannya. Nah, ini pasangnya begini guys. Ini satunya dapat ground. Nah, di sini nanti bagian outputnya ya. Antara elko dan resistor ini adalah output. Nah, ini kaki elko-nya kita solderkan bagian ke ground. Nah, begini. Jadi nanti di tengah-tengah antara elko dan resistor ini buat output. Terus kita siapkan resistor 10 kilo atau 10 kilo atau 12 kilo ya. Ini untuk 12 volt. Nanti teman-teman kalau misalnya pakai 5 volt itu resistornya 5K6. Jadi setengahnya. Ini kita solderkan pada kaki jalur transistor yang tengah. Nah, di sini. Transistor yang tengah jalur kolektor ini buat tegangan. Ini nanti di sini tegangan, terus di sini masuk ke kaki kolektor. Nah, ini guys. Ini sudah saya pasangkan resistor 10 kilo. Ini 12 volt kalau teman-teman pakai 5 volt, pakai 5K6 ataupun 4K7. Terus kita siapkan elko 10 mikro untuk voltnya bebas. Ini kita pasangkan pada bagian jalur basis ya, jalur basis dari transistor ataupun kaki yang sebelah kanan. Nah, sini ini kaki plusnya masuk pada bagian kaki nomor 1. Nah, begini ya guys. Ini kaki nomor 1, ini kaki plusnya ya. Ini nanti ke jalur input. Nah, begini. Jadi untuk plusnya masuk kaki transistor bagian basis. Ini plusnya. Terus langkah berikutnya kita siapkan resistor 30 kilo. 30 kilo, 22 kilo nyampe 30 kilo ya guys ya. Ini kita solderkan pada kaki min yang di sini. Ini 30 kilo nyampe 22 kilo ataupun 33 masih bisa. Ini pada bagian input, R input. Nah, begini. Terus selanjutnya kita siapkan elko 1 mikro untuk voltase bebas. Nah, lebih kecil, pakainya lebih kecil saja guys, 16 ataupun 25. Sebenarnya 50 juga nggak apa-apa, tapi kita biar kalau voltnya kecil biasanya bentuk fisiknya juga lebih kecil. Nah, ini elko 1 mikro.
Bisa non polar, bisa bipolar ya. Ini 1 mikro. Kita solderkan satunya ke ground, satunya ke ujung resistor yang di sini, di bagian input di sini. Nah, ini guys. Jadi di sini inputnya di sini ground jadi 1. Nah, di sini jalur ground sama tegangan nanti. Terus ini outputnya di sini. Di tengah-tengah di sini output, terus di sini tegangan. Tegangan plus, kalau 12 volt kita pakai 10 nyampe 12 kilo. Kalau 5 volt kita pakai 4K7 nyampe 5K6. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal saya pasang untuk kabelnya dan nanti langsung saya coba untuk hasil suaranya. Nah, ini guys, ini sudah terpasang. Ini dari kabel inputnya ya. Input audio. Ini ke ground, terus yang merah ini plus 12 volt. Ini ground, di sini output. Nah, nanti teman-teman untuk potensionya bisa di volumenya bisa di depan, di input, sebelum input ataupun di sesudah output gitu ya guys. Nah, sekarang saya mencoba untuk hasil suaranya. Guys, hasil suaranya. Jadi yang bunyi ter itu kaca ya. Kacanya kena getaran jadi kayak suara pecah. Itu bukan dari speaker tapi dari kaca. Gitu kan. Untuk skemanya nanti saya gambarkan pada kumpulan skema. Jadi untuk subwoofer, tone control, terus preamp mic nanti saya kumpulkan untuk khusus video yaitu untuk bagian skema. Gitu ya guys. Semoga tutorial ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya.